Wah, tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat mereka. Indah banget ya ujiannya. Nah, disebut lagi Nusantara. Kenapa kata Nusantara ini muncul kembali? 10 tahun yang lalu gak pernah disebut-sebut. Karena saya tahu bahwa ini janji Tuhan sedang digenapi. Nusantara itu artinya pulau-pulau yang di luar. Tapi kalau kita lihat kejayaan Nusantara itu adalah dari berbagai bangsa. Saya bulan lalu ikut doa di cruise, ya. Itu bagaimana berdoa di cruise itu tempat kapal wisata dari Hong Kong ke Singapura. Dan mereka berdoa untuk bangsa-bangsa. Terus saya katakan, why you don't stop at Jakarta? Dia kata, not yet, maybe next year. Oh, kata saya, kenapa ya? Karena mereka berdoa untuk kita melewati Danang, kota Danang, gitu, berdoa untuk melewati Filipina dan lain sebagainya. Dan mereka melihat bahwa ini ada kekuatan dragon yang sedang menguasai bangsa-bangsa ini. Dan kalau kita lihat bahwa orang Vietnam itu, mereka bangga dengan mereka sebagai keturunan dragon. Ya, itu ada. Memang mereka mengaku, penduduk Vietnam itu mengaku bahwa mereka keturunan dragon. Nah, tentunya kita melihat di situ perspektif kacamata Tuhan. Saya sebagai orang Indonesia gitu, di cruise itu nggak banyak orang Indonesia, cuma 6 orang aja. Tapi dari cruise itu kapasitasnya 2000 ya. Tapi yang dari Hong Kong ke Singapura itu hanya 600-an. Jadi sampai pemilik, sampai manajer, karyawan, staff itu ada 300-an di cruise itu. Mereka mengatakan, bagaimana kalian tuh kayanya sampai bisa book satu cruise begini hanya untuk berdoa. Dan ketika saya suruh lead untuk berdoa sebagai orang Indonesia, yang notabene mereka mengatakan China, Vietnam, Filipina dan sebagainya, tapi stuck di Indonesia. Dan mereka katakan bahwa di Danang itu ada satu jembatan dari ular naga yang 666 meter panjangnya. Jadi mereka berdoa profetik. Lalu saya search lagi di Google search di Google, dan ternyata di Indonesia jembatan naga di Palembang 1117 meter, apa 2 kali lipat. Jadi saya melihat kejayaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Indonesia ini menguasai negara kepulauan, dan itu pakai simbol naga. Dan dengan kita lihat di Pelabuhan Ratu ada naga yang berkepala 7. Sekarang dari darat, dari pinggir laut sampai ke puncak gunung. Saya udah 2 kali pergi ke sana. Apakah kita langsung alergi dengan simbol-simbol tersebut? Saya baca di dalam kitab Wahyu 12 bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk jadi lebih dari pemenang. Dan Indonesia ini sedang di dalam batas waktu Tuhan. Kenapa? Tadi juga menyanyi lagu ini kok juga Nusantara disebut. Saya lagi mikir, saya harusnya pagi ini saya harus ngajar di Proskuneo. Ada kelas dari China, ya. Saya katakan saya akan pergi ke sini, minta digeser dulu jadwal saya. Dan kenapa mereka juga ada di kota Bandung saat ini? Mereka menangkap apa dari Indonesia? Nah, Indonesia adalah pulau-pulau, the most eastern part of the world, sedang dinantikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa ini Kairos untuk Indonesia? Amin. Ini bukan sekedar acara doa. Doa ada di mana-mana. Tetapi sekarang siapa yang mau blow the trumpet untuk semua kota-kota bersatu, umat Tuhan bersatu. Kalau saya katakan gereja paling sibuk itu setelah after pandemi, the most busiest church ever. Benar-benar ngumpul itu nggak mudah sekarang. Kalau pakai by Zoom oke lah. Tetapi
persekutuan orang percaya nggak bisa online. Karena firman Tuhan, datang ke rumah Tuhan, berkumpul 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di tengah-tengahmu. I will dwell among you. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini waktu-waktu krusial untuk Indonesia. Di dalam hari ulang tahun ke-79, temanya kita dalam rangka HUT RI 24 Agustus. Tema daripada logo daripada hari ulang tahun RI itu ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kok disebut lagi? Kalian nggak alergi juga kalau Indonesia mau diganti jadi Nusantara juga? Saya berdoa di IKN. Soal sukses gak sukses saya nggak ngerti, tetapi tanggal 17 mereka yakin mau bikin upacara di sana. Saya ngumpulin orang-orang Dayak di satu restoran, berdoa sungguh-sungguh. Dan mereka katakan bahwa kami siap untuk menjaga IKN. Wah, mereka orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bagaimana NKRI juga dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga inilah yang disebut Yesaya 42 ayat 10 sampai 12. Pulau-pulau yang dari timur, lautnya bergemuruh, kota-kota yang dihuni oleh Kedar dan Nebayot. Dan di mana itu adalah pulau yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Dan Indonesia destininya bukan supaya Indonesia eksis, diberkati dengan pemerintah ke depan dan lain sebagainya, tapi Indonesia akan fulfill the destiny of God. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Indonesia bukan negara dari mission field lagi, tapi harus menjadi negara mission force, mengirim misionaris ke bangsa-bangsa di dunia. Setuju ini? Jadi harus ada rasa beranaknya, rasa sakit bersalin, gak sekedar acara. We have to groan. Ngapain kita berdoa? Untuk apa? Karena doa itu adalah seperti kandungan rohani. There is no revival without prayer. Tidak akan ada revival tanpa doa, tanpa kesatuan. Apa yang ditentukan untuk Indonesia adalah unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sedang melakukan supaya gereja berkumpul bersama-sama, tidak peduli dari doktrin mana, dari sinode mana, bersatu berdoa menjaga api doa. Dan saya yakin Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Apapun prediksi orang, dunia sedang goncang. Saya baru pulang dari Israel. Saya bertanya kepada Albert Wexler, saya bertanya kepada chief daripada Knesset di sana. Saya bertemu dengan pejabat-pejabat. What do you sense? Saya bertanya dengan Rick Ridings juga. What do you sense? Saya bertanya dengan David Parson dari ICEJ. What do you sense today? Dan mereka mengatakan getting worse. Akan terjadi perang. Bulan Agustus itu akan terjadi. Dan Benjamin Netanyahu sudah menyatakan full blast fire. Maksudnya peristiwa Gog Magog, Yeskel 37, 38, bahkan 39 itu akan terjadi, gak bisa ditengking. Tetapi lihat ujungnya di dalam ayat terakhirnya, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran kepada manusia. Saya yakin dan percaya di tengah krisis yang terjadi, Indonesia masih membangun satu ibu kota dan masih eksis seperti itu semua karena doa orang kudus. Ada unity in diversity. Ada doa bagi bangsa, ada Indonesia yang berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa situasi sedang bergejolak seperti ini. Justru pintu sedang terbuka. Jangan lihat dengan kacamata kita. Di pertemuan terbatas gak apa-apa saya sharekan. Teman-teman saya sudah banyak dipanggil Tuhan. Tinggal saya yang tersisa. Apakah Ibu Sisil sebagai remnant, Pak Anton, Pak Jul lebih muda dikit Pak gitu ya. Kita apa disebut orang the remnant one?
Kalau kita masih bisa nafas, saya melihat banyak pendua-pendua yang sejak dari tahun 96 ada di sini. Wow, keren banget. Kita masih hidup. Tapi mau mengisi kesananya gitu. What is the end? Saya belum pernah dalam seumur hidup saya mendapat satu blessing yang luar biasa. Diundang oleh Troops IDF sebagai as Indonesian, orang yang nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dan siapa saya, orang yang nggak pantas, nggak cocok untuk saya berkhotbah di para troops, di mana tidak ada orang Kristen, 1-2 orang pun tidak ada. Dan nanti kita akan bikin celebration tanggal 25 Desember di Harmagedon. Harmagedon, titik akhir dunia, sepertiga penduduk bumi akan musnah. Dan kenapa tanggal 25 Desember itu adalah hari yang kelahiran Kristus dan saya harus khotbah apa? I'm going to speak. I come from Indonesia. Saya seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya bertemu dengan Yesus? Yesus adalah seorang Yahudi. Dan bagaimana perubahan hidup saya? Kenapa saya ada di sini? Karena saya diutus oleh Tuhan. Kalau tidak ada Kristus di dalam diri saya akan menjadi orang yang ego, pengennya perang terus. Tetapi saya kesini membawa berita damai, karena Yesus Kristus adalah sang damai itu sendiri. Amin. Tahu nggak, pas tanggal 25 Desember yang akan datang itu hari, ternyata tepat hari Hanukah, penyalaan lilin pertama. Bagi orang Yahudi ini penting sekali. Dan lilin pertama dinyalakan tepat tanggal 25 Desember dan temanya the Day of the Light. Dan saya ngomong begini, bolehkah saya membawa penyanyi-penyanyi dari Indonesia? Mereka akan menyanyikan lagu-lagu Christmas, dan mereka akan bersaksi siapa Yesus di dalam diri mereka. Dan saya dipersilakan untuk saya berkhotbah 15-20 menit siapa Yesus di dalam diri saya. Can you imagine? Kalau keselamatan sudah dekat dengan orang Yahudi, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Yesus saja ditolak, bagaimana saya bisa diterima? Bukan saya, tapi Indonesia punya destiny untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Siapa yang terlibat? Saya mau menjaga api ini. Yang saya takut adalah api doa itu padam. Gerakan doa ada di mana-mana. Tapi apa ada apinya? Saya belajar dari Daud bagaimana kesalahan fatal memindahkan tabut dari Abinadab ke rumah Obed-Edom. Dia memilih 30.000 orang Israel terpilih, pilihan, tapi fatal juga orang diurapi. Sampai Usa mati menyentuh tabut itu, dan Daud menjadi marah. Saya merenung di situ, ada Bobby juga di sini ikut di sini, kita merenung 2-3 jam ya di situ. Introspeksi diri, kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini menganggap diri kita urapan, hebat, luar biasa, tapi no sign. Kita nggak, we don't feel the presence of God. Obed-Edom diberkati padahal dia Gentile, bukan orang Yahudi, dia orang Gad. Tapi ketika bait Allah itu ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati Tuhan, bahkan keturunannya jadi penunggu bait Allah. Siapa kita? Indonesia bukan orang Yahudi, tapi kita terkoneksi karena Yesus Kristus. Maka berkat Abraham, Ishak, Yakub akan turun ke atas kita, dan Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin.
Mau gak kita jadi the carrier of the presence of God? Gak apa-apa nanti pindah lagi kemana. Saya teringat waktu itu sahabat saya Pak almarhum Pendeta David Cakra di Bandung. Dia mensupport gerakan doa di Bandung. Dia selalu ngomong begini, kalau urusan doa dan yang ngomong satu kata jangan panjang-panjang, aku lakukan semua. Sekarang dia udah di sorga. Nah, dia mengatakan begini, yang paling penting bagaimana itu adalah menjaga api doa. Amin. Mari kita makin berdiri, Bapak Ibu. Yakinkan diri kita bebas dari segala pengaruh apapun. Obed-Edom dipilih Tuhan menjadi pelayan darah, disebut servant of the blood. Diberkati. Di mana Indonesia posisinya? Seberapa yang mau carry the burden, membawa Indonesia di depan Tuhan? Boleh gak nyanyi ini, doa buat damai di Indonesia? Tolong worship leader. Mari kosongkan diri kita. Agenda ini harus jadi agenda Tuhan. Empty ourselves. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali lagi doa. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Katakan shalom. Shalom. Indonesia.
shalom itu memenuhi hati kita sekarang. Penuh dengan shalom. Indonesia damai, Indonesia damai, Indonesia damai. Biarlah Indonesia penuh dengan shalom dari Tuhan. Mari semua angkat tanganmu, angkat suaramu, berdoa untuk Indonesia. Ada shalom di Indonesia, ada shalom di hati kita. Oh, ini hati kami Tuhan, hati yang ingin berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berpaling dari jalan-jalan kami yang jahat. Dengar semua doa kami Tuhan. Oh, kami butuh awakan Tuhan kembali. Api itu turun kembali atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Mari nyatakan perbuatan yang heran. Kami butuh kehadiran Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Lawan kami sekali lagi Tuhan. Kami tidak biarkan Tuhan padam atas bangsa kami. Indonesia sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Oh, Jesus. Lawan kami. Tuhan muda besar kecil, lawan kami Tuhan. Di gereja-gereja, di rumah-rumah, lawan kami. Di instansi-instansi pemerintah, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, lawan kami Tuhan. Boleh saya undang Pak Utomo, Pak Dalton juga untuk berdoa. Mari kita minta kobarkan api itu terus. Jangan biarkan api itu padam. Jangan biarkan api itu padam. Pak Utomo. Indonesia maka kita hingga ya Allah. Engkau yang sudah memanggil kami Tuhan di tempat kita sama-sama kami berdoa. Kami berdoa Tuhan kepadamu Tuhan. Kami meminta Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kami memanggil Tuhan teman-teman kami di 400 kota Tuhan. Para pendoa, karena kami sehati, kami sungguh hati bersama-sama apa yang hanya melayani Tuhan di dalam gerakan doa iman. Engkau yang menolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan merendahkan hati kami, untuk kami boleh sama-sama menyerukan nama Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Persatukan Tuhan para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sinode, bahkan fasilitator jaringan doa nasional. Engkau bersatukan mereka Tuhan. Panggil mereka untuk ada bersama-sama berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kalau Engkau yang sudah menyatakan kasih kepada kami, Engkau juga akan memperlihatkan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan kepada gereja-gereja di 400 kota, kepada para pemimpin di 400 kota. Bahkan Tuhan kami juga berdoa, ada wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, bahkan birokrasi Tuhan pemerintah, pejabat bupati, pejabat wali kota, bahkan pejabat gubernur. Mereka boleh datang di dalam doa bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan hati kepada Tuhan untuk mencintai dan mengasihi bangsa ini. Boleh terjadi kesatuan yang mengikat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Beracaralah dan berkuasa atas kami. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang hidup, dan Engkau yang bertata atas kami. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Kau akan bangkitkan anak-anak-Mu untuk berdoa, bersujud untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu, kami percaya seperti yang tadi sudah disampaikan Tuhan, Kau akan bangkitkan terus Tuhan anak-anak-Mu yang rindu dan sungguh-sungguh mau berdoa buat bangsa ini. Kami berdoa Kau bangkitkan terus anak-anak-Mu, tambah banyak Tuhan, untuk berdoa supaya bangsa ini Kau boleh bawa semakin hari semakin maju Tuhan. Para pemimpin-pemimpin negara kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan, bukan hanya di 400 kota yang ada di Indonesia, tapi kami berdoa biar Kau juga bangkitkan kota-kota lain yang ada di luar Indonesia Tuhan, untuk sama-sama bangkit berdoa buat bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya. Biar kami minta Tuhan, biar api doa ini jangan padam Tuhan, jangan padam. Biar terus membakar hati kami, bangsa Indonesia, untuk terus doa buat bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, bukan hanya sampai di sini, tapi terus Tuhan, Kau terus akan rawat kami semua untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa sepakat lagi, karena saya sangat percaya doa kesepakatan. Doa dalam unity itu powerful banget, amin. Nah, kita doa supaya 400 kota ini jadi mesbah doa, amin. Gak sekedar mereka watching di online and nonton, gak. Tapi ini harus mereka menjadi para imam yang menjaga api doa itu di setiap kota. Ketika saya waktu itu ke IKN, saya ngelihat ini kan ada burung Garuda kan ya di. Waduh Tuhan, ini apa maksudnya? Ini total-totalan bikin burung raksasa Garuda. Tuhan kata, aku akan melaksanakan keputusanku. Yesaya 46 ayat 11, burung buas dari timur akan jadi pelaksana keputusan. Wow, ini confirm banget. Jangan lihat mistiknya, burung mistik atau apapun Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan Dia akan mengubahkan Indonesia akan jadi berkat pelaksana keputusan Tuhan. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Berdoa untuk 400 kota. Kalau Kristen maju, 400 kota ini supaya jadi mesbah. Kita berteriak di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Kami minta 400 spesifik, ya. Dan kita mau doa, lakukan doa peperangan. Setelah itu kita berdoa supaya burung buas dari timur. This is about the time. Tahun depan itu 80 tahun HUT RI. 80 tahun itu berbicara menjadi satu angkatan. Dan angkatan baru dari Indonesia akan muncul. Generasi milenial akan dipakai Tuhan. Generasi benar-benar anak-anak muda akan dipakai oleh Tuhan, terbang lebih tinggi. Mari angkat tangan saudara, angkat suara saudara. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan sekali lagi, bukan karena sebuah program, tapi kami tahu bahwa kami mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya untuk acara tanggal 24 saja, tapi kami mau melihat Indonesia tetap Tuhan memiliki nyala api gerakan doa yang tidak pernah berhenti Tuhan. Karena itu kami berdoa 400 kota, bukan hanya untuk acara 24 Agustus saja, tapi terus menerus api yang menyala pada gerakan doa di seluruh Indonesia. Lewat 400 kota di seluruh Indonesia, api itu tetap menyala dalam nama Yesus. Api itu tidak boleh padam dalam nama Yesus. Setiap kebangunan rohani selalu dipicu, ada dimulai oleh kebangunan rohani yang terjadi karena kegerakan doa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sepakat, tidak boleh ada berhenti kegerakan doa. Nyala api itu harus terus menyala. Dalam nama Yesus kami berdoa, 400 kota, nyala api kegerakan doa itu akan terus menerus berkobar. Dalam nama Yesus, berkobar dalam nama Yesus. Kami mau katakan Tuhan, ini kami anak-anakmu. Mungkin kami ada orang-orang yang tidak dikenal di depan, tapi kami mau datang kepadamu. Bukan itu kami datang kepadamu Tuhan, tapi kami mau memberikan hati kami, jawab kami untuk bangsa ini Tuhan.
tidak dikenal, mereka mungkin tidak ada di dalam berita-berita, tapi upah mereka di surga ada. Karena doa-doa mereka, Tuhan dengar, Tuhan mendengar doa-doa kita dalam nama Yesus. Ibu-ibu berdoa, mari kita sepakat nyalakan api ini kembali, dan seluruh kota-kota di Indonesia tetap berkobar dalam api. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Saudara silakan duduk, saudara. Saudara, nanti dibagikan, siapa yang belum dapat tolong angkat tangan, brosur. Ini brosur bukan untuk undangan ya, ini brosur untuk pokok doa. Jadi setiap kali Anda lihat brosur ini, yang di atas doakan ini adalah Aras Nasional. Kemudian doakan juga pelaksana. Nah, ini masih brosur lama, yang baru sudah ada full gospel sama dari tim musiknya. Lalu doakan juga untuk media sosial kita. Tolong bantu di-share ya, indonesiaberdoa.org. Karena kita ini sekarang modelnya udah lain. Dulu pasang selebaran Pak, sekarang selebaran udah nggak mempan. Ini pun banyak, sekarang pendoanya udah pengkhotbah semua. Ini hari Jumat Bapak Ibu, Jumat semua pada terima undangan di kantor-kantor. Jadi tidak banyak ya, jadi semua. Tetapi saya mau menyapa dulu dari luar kota, ini dari Zoom. Selamat dari Sumatera Utara, dari Jambi, ya dari Bali, ya dari Gereja Kristen Bali ini hadir. Kemudian dari JDR 4, Regional 4 Jakarta, dari Regional 5 Banten, Regional 6 Jawa Barat ini hadir. Kemudian dari Papua, dari Manado, Makassar, dan saya sapa semua saudara. Ini ada 25 orang, ini ada sekitar 18 provinsi. Bukan buat Tuhan Yesus saudara. Ya, jadi ini semua yang boleh pakai Zoom hanya boleh keluar kota, karena kalau yang dalam kota nanti nggak datang ke sini katanya. Oke, baik. Jadi saudara, kita nanti akan lanjutkan doanya. Tapi sekali lagi ini brosur, bukan brosur dibagiin, tapi untuk saudara doakan tanggalnya, tumpang tangan Pak Presiden supaya hadir, kemudian JDN yang jadi pelaksana, dan juga SNC ini apa sih Pak? Ini adalah Sinergi Nawacita Indonesia. Ya, ini adalah ringnya Jokowi. Ya, jadi Nawacita Indonesia. Lalu berdoa juga untuk WhatsApp grup, WA, semua pertanyaan nanti di WA, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok dan X, Twitter. Baik. Untuk mempersingkat waktu, hambanya Pak Yani sudah datang. Kita mau berdoa sekali lagi. Bapak, kami berucap syukur untuk Pak Daniel Panji sudah menjadi saluran berkat. Sungguh kami dimotivasi, dibakar, dibawa dalam perjalanan profetik yang luar biasa. Kami menuju tahun 2025, 80 tahun Indonesia. Kita masuk dalam generasi baru. 8 adalah semoneh, awal yang baik, sesuatu yang awal yang baik akan terus bergulir. Jadi bola tidak tanggal 24 Agustus saja, tapi mulai tanggal 24 Agustus terus bergulir, bagaikan bola salju yang makin dahsyat, sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia, sampai Injil kembali ke Yerusalem. Kami berdoa juga untuk Pak Riyandi Tauhid yang akan menjadi saluran berkat berikutnya. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu sudah ditaruhkan firman Tuhan, terus perbesar kapasitas kami yang hadir, memperoleh untuk mengenal firman, pewahyuan, apostolik, profetik. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dari luar kota, memberkati semua dari kota-kota di Sumatera, Kalimantan yang hadir melalui Zoom ini, di Sulawesi, ini ada Maluku 1 orang, Papua, kemudian dari Bali, dari Kupang, NTT, dari Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan seterusnya. Kami serahkan Tuhan untuk minggu depan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya bersama, katakan amin. Terima kasih, silakan.